بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال: من أصبح وهمه الدنيا فليس لله في شيء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. رواه أحمد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kembali kita bisa bertemu dalam majelis ilmu. Seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan kepada kita kepahaman akan ilmu yang selama ini telah kita pelajari. Bapak sekalian rahimakumullah, sedikit kita melanjutkan, semoga bisa selesai kita sampaikan tentang Islam Nusantara, bencana atau solusi. Hal-hal mendasar yang tadi malam telah kita sepakati. Yang pertama adalah Islam adalah rahmat. Yang kedua, Islam adalah diperuntukkan untuk seluruh manusia, seluruh bangsa, baik yang berkulit putih, berkulit hitam. Begitu pula Islam ini telah sempurna, ditandai dengan satu ayat: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga bangsa Yahudi mengatakan: ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawm 'idah. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, sekiranya ayat itu diturunkan kepada kami, maka sungguh kami akan menjadikan hari diturunkannya ayat itu menjadi hari raya bagi kami. Begitu gembiranya, ya, begitu cemburunya bangsa Yahudi dengan diturunkannya ayat itu, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelumnya kita telah melihat karakteristik sistem Islam. Ya, sedikit kita mengulang, mungkin ada yang baru hadir, ya, agar tidak salah pemahaman. Sistem Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, nizam rabbani, tidak ada kaitannya dengan pemikiran manusia, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nizam akhlaqi, sistem Islam dibangun di atas akhlak yang sempurna. Kemudian nizam aqaidi, sistem Islam juga dibangun di atas fondasi akidah yang lurus, akidah yang tidak ada intervensi kesyirikan dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Begitu pula sistem Islam nizamun kamil. Sistem Islam ini sistem yang telah lengkap dan sempurna. Begitu pula sistem Islam nizamul adalah wal musawah, menganut sistem yang berkeadilan dan persamaan. Ini harus kita yakini sebagai seorang muslim, sehingga kita tidak boleh lagi mencari konsep-konsep yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang mengambil konsep yang lain, pemikiran yang lain selain daripada konsep Islam. Ini gariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu." Barang siapa yang mencari konsep lain selain daripada Islam, fala yuqbal minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Kemudian kita perhatikan adanya konspirasi global. Ini bisa dibaca tentang ini, sudah ada terjemahan bukunya, Jaringan Konspirasi Menentang Islam, ditulis oleh Dr. Sa'aduddin Sayyid Salih. Ya. Saya ada bukunya, nanti bisa kalau ingin fotokopi silakan. Disebutkan kalau kita melihat diagram ini, maka posisi kaum muslimin itu berada dalam lingkaran besar konspirasi internasional. Di situ kita lihat ada Zionis. Dari Zionis ini lahir ada klub-klub yang tidak asing lagi bagi kita, yang mungkin kita yang sering mengkaji ini, ada Freemansonry, ada Lions Club dan lain sebagainya. Ya, dan mereka sudah menampakkan jati dirinya, simbol-simbolnya. Kemudian juga ada komunis baik barat maupun timur. Kemudian sekuler, kemudian liberal, ada aliran-aliran sesat. Begitu pula orang-orang munafik yang tidak kalah bahayanya. Bahkan para ulama mengatakan orang munafik ini lebih berbahaya. Mengapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan humul adu, mereka adalah musuhmu yang sebenarnya. Dalam surah Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu, mereka adalah musuh, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu dengan mereka. Senantiasa ada. Pada masa Rasul saja ada 300 orang ketika perang Uhud. Mereka memompa Rasul dan para sahabat untuk keluar dari kota Madinah menghadapi perang Uhud. Rasul tetap bersikukuh agar berada di Madinah. Karena desakan-desakan mereka yang penuh semangat, maka para ulama memberikan sebuah nasihat kepada kita. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang mengedepankan semangat tapi mengakhirkan ilmu. Terlalu semangat dia, terlalu menggebu. Ya, harus jihad, harinya harus jihad, gitu ya. Keluar. Maka Rasul pun karena desakan seperti itu Rasul keluar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyeleksi. Ya, 300 orang mengundurkan diri. Kemudian ada salibisme internasional yang diprakarsa oleh Amerika dan seluruhnya. Kemudian ada orientalis, ateis dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan orang-orang beriman yang dalam hidupnya merasa tidak punya musuh, maka mereka adalah orang gila. Kalau kita merasa tidak punya musuh, kita orang gila. Jumpa orang ketawa, ya, bentar-bentar ketawa, itu siapa? Kan orang gila. Dimarah dia ketawa. Tapi kita tidak boleh mencari musuh, ya, apalagi berharap untuk bertemu musuh. Kapan saya jumpa sama orang kafir untuk perang? Tidak boleh. Ya, begitu pula, jadi harus memahami bahwa ada sesuatu yang sedang membuat makar untuk menyerang kita, untuk menyerang kaum muslimin. Baik secara kekuatan militer bersenjata, tentu bapak-bapak yang di tentara, di polisi ini paham tentang ini. Saya tidak paham, saya hanya membaca. Begitu pula baik yang sedang merencanakan untuk membuat sebuah program-program, baik dari segi ekonomi maupun politik, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah tinggal diam. Maka kalau kita tidak merencanakan kebaikan, maka akan ada manusia yang merencanakan keburukan. Ya, ketika mereka membuat rencana, Allah juga membuat rencana. Maka kita harus membuat program. Maka Allah Subhanahu wa taala mengiringkan ketakwaan dengan perencanaan. Allah iringkan itu wasiat takwa dengan wasiat agar kita memperhatikan apa yang akan kita lakukan esok hari. Ya waladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad.
Allah iringkan wasiat takwa ini. Berarti ini urusan yang besar. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang akan dialami esok hari. Esok hari ini para ulama menafsirkan dengan luas sekali. Ada esok hari dalam jangka panjang nanti di akhirat. Ada esok hari memang besok. Kemudian bagaimana dengan makar musuh-musuh Allah? Maka Rasul bersabda satu hadis, meskipun hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tapi para ulama menggunakan hadis ini untuk menguatkan hadis-hadis yang lain. Ataupun hadis-hadis yang sahih yang lain dikuatkan untuk menguatkan hadis ini. Rasul bersabda, "Man asbaha," dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ahmad, disebutkan bahwa man asbaha wa hamhu ad-dunya falaysa lillahi fi syai'. Barang siapa yang bangun pagi hari ternyata niatnya hanya untuk dapat dunia, maka Allah enggak butuh dengan dirinya. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin, dia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Saya bisa sholat, saya bisa haji, saya bisa umrah, saya bisa bayar zakat tepat pada waktunya, saya bisa puasa, udah saya nggak mau ribut-ribut. Dia tidak peduli dengan kondisi hari ini. Dia tidak peduli dengan rencana besar musuh-musuh Allah. Ini Rasul mengatakan yang seperti ini tidak termasuk dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Orang-orang Islam itu terikat dengan keislaman yang satu dengan yang lain. Hari ini ada kaum muslimin yang belum makan, sementara dia tidak peduli. Hari ini ada kaum muslimin yang sedang dizalimi, dia tidak peduli. Subhanallah. Nah ini dalilnya apa? Dalilnya ini. Rasul mengatakan kepada Thauban, "Kaifa anta ya Thauban, ittada'at 'alaikumul umam katada'ikum 'ala qas'ati ta'ami yusibuna min." Apa yang akan kamu lakukan wahai Thauban kalau nanti seluruh bangsa akan membuat konspirasi untuk menyerang kamu, sebagaimana kamu mengelilingi makanan, dan kamu pasti akan mengalaminya. Apa yang akan kamu lakukan? Artinya ini perintah Rasul agar kita memperhatikan bahwa saya ada konspirasi yang sedang berjalan hari ini. Kemudian Thauban mengatakan kepada Rasul, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah." Demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, amin qillatin bina, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit? Rasul mengatakan, la antum yawma idzin katsir. Kamu pada hari itu mayoritas. Sensus penduduk hari ini muslim itu hampir sepertiga dunia, Pak, penduduknya saja yang ber-KTP Islam yang sudah mengucapkan syahadat. Tapi apa yang terjadi hari ini? Subhanallah. Ternyata memang benar apa yang disuruh Rasul SAW. Walaqi yulqa fi qulubikumul wahn. Tapi Allah akan menimpakan kepada kamu, pada hati kamu penyakit wahan. Ditanyakan, qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Qala hubbukumud dunya wa karahiyatukumul qital. Cintamu kepada dunia dan bencimu pada peperangan. Jihad, kalau kita perhatikan jihad, maka jangan dikonotasikan hanya semata angkat senjata. Ingat Allah mendahulukan jihadul amwal dalam banyak ayat, hanya satu ayat Allah dahulukan dengan jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Hanya satu ayat yang Allah dahulukan jiwa baru mengakhirkan harta. Maknanya apa? Seorang muslim harus mencurahkan hartanya lebih dahulu sebelum dia menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu nyawanya. Tapi hari ini banyak kaum muslimin yang benci dengan urusan jihad ini, sedekahnya, infaknya, tidak memperdulikan, tidak bahu membahu. Saya Pak teringat ketika saya di Medan naik angkot, ya. Kalau di sini labi-labi tapi sana angkot. Di Medan itu kan banyak orang minta sumbangan untuk masjid.
Di pinggir-pinggir jalan pakai ada kasidahan, ada diputar ceramah-ceramah di jalanan, dan ada yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian minta sedekah di jalan. Apa yang dia katakan? Supirnya ini Kristen. Ini kan menghambat jalan ini. Kami saja bangun gereja nggak pernah seperti ini. Kemana sedekah-sedekah kalian, sedekah-sedekah orang Islam? Kami buat gereja nggak pernah minta-minta di pinggir jalan. Subhanallah. Kita jawabnya apa? Ya. Saya itu kalau dari Birun kemari itu, kalau sudah sare itu saya tandai, ya, saya tandai. Dari dulu saya pulang pergi Banda Aceh itu masih tetap ada yang minta sedekah di pinggir jalan itu untuk pesantren yang juga. Di mana kaum muslimin? Di mana kekuatan harta? Apakah masing-masing memperhatikan urusannya sendiri? Oke, saya menunjukkan kepada bapak-bapak ibu sekalian, hari ini di masjid sedang ada program besar. Maka kita bahu-membahu berikan yang terbaik. Kita memiliki harta, berikan harta yang terbaik. Setiap hari harus ada nilai sedekah. Setiap hari agar kita didoakan oleh malaikat. Malaikat berdoa setiap pagi hari, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik bagi orang yang berinfak pada pagi hari ini. Baik. Kemudian kita perhatikan, maka tadi kita katakan orang-orang muslim yang dalam hidupnya merasa tidak punya musuh, dia adalah orang gila. Kita perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan sendiri, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu benar-benar musuh. Jangan setan itu dijadikan kawan. Karena hari ini ada manusia yang menjadikan setan itu kawan dekat. Ya. Dalam muamalah dan setan itu dalam pembahasan kita ada dua tadi malam, yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan kepada setiap para nabi itu setan dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, alaysa fil insani syaitan? Ya Rasulullah, apakah pada manusia juga ada setan? Rasul mengatakan, qala na'am. Iya. Para ulama mengatakan syaitanul ins asyaddu dhararan. Setan manusia itu lebih besar bahayanya daripada setan jin. Lebih besar. Kalau setan jin itu yang diserang adalah fisik, Pak. Fisik yang diserang. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang kemasukan itu diserang fisik. Lemah, fisiknya bertambah lemah, kemudian juga dia tidak bisa tidur, kemudian dia tertawa sendiri. Yang diserang fisik, tapi setan manusia yang diserang adalah pemikiran. Ini yang diserang. Sudah diserang ini, diserang lagi fisik. Kalau ini sudah dirusak, apa yang terjadi? Manusia tidak kenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita jangan terfokus pada satu jenis setan. Maka saya anjurkan kepada para dai, kepada kita, jangan hanya ngejar setan jin di mana-mana. Jadilah tim pemburu hantu. Sibukkan. Makanya saya ketika diminta ruqyah, saya sering katakan ruqyah sendiri. Lebih baik Anda meruqyah diri Anda sendiri. Anda membentengi diri Anda sendiri. Saya wasiatkan seperti itu. Ya. Karena ada urusan besar yang harus dijalankan oleh kaum muslimin. Bukan berarti itu tidak boleh, silakan. Ya, silakan bagi kaum muslimin, bagi kita hari ini yang memang berurusan dengan, tapi jangan jadikan itu sebagai fokus utama. Mengapa? Para ulama mengatakan jika sesuatu itu kita jadikan fokus utama, satu amalan di dalam Islam, kita jadikan fokus utama, maka akan terbuka peluang pelanggaran syariat di dalamnya. Satu saja kita fokuskan di situ, ya, maka terbuka peluang akan ada pelanggaran syariat. Pelanggaran pertama minimal salah mengidentifikasi musuh, seolah-olah musuhnya jin, ya, padahal
jin sebenarnya yang sedang kita bahas ini. Kalau dulu ada jil, sekarang berubah jadi jin. Kalau dulu jaringan Islam liberal, sekarang jaringan Islam Nusantara. Singkatannya apa, Pak? Jin juga. Subhanallah, nas'alullah al-'afwa wassalam. Nah, kemudian kapan ini dimulai konspirasi ini? Konspirasi dimulai sejak diutusnya para nabi dan rasul mengemban risalah. Itu pula konspirasi Yahudi dimulai sejak anak-anak Nabiullah Yaqub alaihissalam membuat makar kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian juga konspirasi bangsa Quraisy untuk membunuh Rasul sallallahu pada malam hijrah. Kemudian konspirasi pasukan Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah dalam merangi Rasul sallallahu di Mekah, di Madinah. Kemudian konspirasi barat terhadap kaum muslimin pada saat terjadinya perang salib. Kemudian konspirasi barat pada masa penjajahan modern awal abad 19 sampai hari ini. Apa tujuan utamanya? Tidak lain, mereka bersatu hanya untuk menyerang Islam. Maka Allah katakan alladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka itu bahu membahu. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Tapi bukan berarti dengan seperti ini lantas kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Oh, kalau gitu Ustaz, kafir-kafir ini kita serang. Enggak boleh, saya tidak mengajarkan itu. Bukan itu yang diinginkan. Karena kafir di sini umum. Terutama bagi mereka yang memulai permusuhan. Dan kita harus paham ini. Maka dalam kitab At-Tabsyir wal Isti'mar, Dr. Mustafa Al-Khalidi dan Dr. Umar Faruq, beliau mengatakan dunia barat mengakui bahwa Islam adalah fondasi utama yang sulit untuk ditaklukkan. Hal ini ditandai dengan satu, Islam muncul di Mekah hanya dengan beberapa orang saja, ternyata bisa terus berkembang, bertambah menjadi banyak. Muncul di Mekah, maka salah seorang sahabat Nabi, Rabi' bin Amir, ketika datang membawa surat dari Rasulullah SAW ke istana Raja Heraklius, Raja Romawi, udah berada di hadapan raja, dia tidak turun dari kuda. Kemudian tali kudanya itu diikatkan di kursi raja. Enggak turun, Pak. Punya izzah. Wah, siapa nih orang Arab pedalaman yang tidak kenal peradaban, ternyata punya keberanian yang luar biasa. Enggak turun dari kuda. Kemudian diberikan surat itu kepada raja itu, penuh wibawa, penuh izzah, tidak mengemis. Hari ini aneh, ada seorang muslim mengemis-ngemis kepada orang-orang yang, maka kita harus memiliki wibawa dalam hidup agar kita tidak dihinakan. Maka sangat sedih sekali, Pak, sedih sekali kalau kita melihat ya di video-video itu ada saudara kita itu dicaci maki, ya, diusir hanya karena dia tidak memiliki apa-apa. Yang mengusirnya itu ya orang yang bukan beragama Islam. Sedih tidak? Sedih sekali. Dimaki-maki begitu. Mungkin bapak-bapak sudah melihat video itu. Di sini di mana tanggung jawab kita sebagai seorang muslim? Kemudian Islam bukan hanya semata-mata agama di dalam arti ritual semata. Mereka pelajari itu. Berbeda dengan agama lain. Maka para ulama mengatakan sekiranya ya, Islam ini bukan agama dari Allah, dia sudah hancur, Pak, dari dulu. Tapi karena agama ini berasal dari Allah, maka dijaga oleh Allah. Meskipun kita tidak terlibat dalam penjagaannya, karena Allah akan datangkan orang lain yang akan menjaganya. Meskipun hari ini kita tidak mempedulikan Islam, Allah tidak butuh kita, karena Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Apa ayatnya? Surat Muhammad ayat yang terakhir. Kalau kita tidak memperhatikan Islam, maka Allah akan mendatangkan orang lain yang akan memperhatikan Islam. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Sekiranya kamu berpaling daripada Islam ini, tidak memperhatikan Islam, tidak memperhatikan
untuk bagaimana menghidupkan Islam, yastabdil qauman ghairakum. Niscaya Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Kaum itu bagaimana karakternya? Tsumma la yakunu amsalakum. Kaum itu tidak seperti kamu modelnya. Tapi kaum itu memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam, melainkan memiliki sendi utama yaitu jihad fisabilillah. Ketiga, suatu bangsa yang telah menerima Islam tidak akan pernah murtad secara massal. Ini dipelajari oleh mereka. Satu daerah kalau sudah menerima Islam itu nggak akan murtad rame-rame. Murtad dalam artian langsung keluar berpindah agama, nggak akan rame. Tapi hanya orang-orang tertentu, dan dalam penelitian hanya lapisan paling bawah. Maka kita perhatikan ketika saya berada di Talegong, Jawa Barat sana, mereka ya para misionaris Barat langsung orang-orang misionaris Barat datang untuk memurtadkan saudara-saudara kita yang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Sehari hanya mendapatkan penghasilan 15.000. Subhanallah. Kemudian suatu negara yang ingin menjajah negara Islam, negara kaum muslimin, pasti harus memikul beban kerugian yang berlipat ganda dibanding dengan yang diderita oleh kaum muslimin itu sendiri, meskipun mereka menang, apalagi kalau kalah. Apa contohnya, Pak? Uni Soviet. Kapan hancur Uni Soviet? Pada saat peperangan melawan Afghanistan. Habis terkuras hartanya. Kaum muslimin meskipun dia mati berganti dengan orang lain. Ketika ditiupkan ruh jihad, ketika sudah diserang seperti itu oleh Soviet, ya apalagi kita tahu Soviet adalah komunis, maka semangat, maka Allah menampakkan kekuatannya. Hancur sebuah negara adidaya, ya, berkeping-keping, sudah tidak memiliki eksistensi. Hari ini kita sudah tidak lagi mendengar ada negara Uni Soviet. Tinggal Rusia, kemudian terpecah-pecah, ada Tajikistan, Uzbekistan dan lain sebagainya. Kerugiannya luar biasa. Amerika saja hari ini kalau kita mau baca berapa kerugian Amerika di Irak, besar. Berapa kerugian Amerika di Afghanistan, besar sekali. Termasuk yang hari ini sedang diderita oleh saudara-saudara kita di Suriah. Kita doakan semoga kaum muslimin yang ada di Suriah Allah berikan keselamatan, karena hari ini luar biasa, ya, tekanan dari rezim Syiah Nusairiyah Bashar Assad, ya, itu sudah bahu-membahu dengan negara-negara sekutunya. Kita doakan semoga seluruh kaum muslimin diberikan keselamatan dan keamanan. Nah, begitu pula disebutkan oleh, ini salah seorang uskup Katolik mengatakan, bisa dilihat dalam buku Jaringan Konspirasi Menentang Islam, Dr. Sa'aduddin Said Salih. Beliau mengatakan sesungguhnya rahasia kekuatan Islam yang luar biasa untuk memenangkan Islam adalah terletak pada kekuatan agama itu sendiri. Maka benar kata Umar. Apa kata Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma ibtaghaina ghairal Islam azalana Allah. Maka ketika kami mencari yang lain selain daripada Islam, pasti Allah akan menghinakan kami. Ini kata Umar. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka kalau sudah mencari pandangan-pandangan lain, pasti Allah akan hinakan. Kemudian terletak pada agama itu sendiri yang berasal dari Allah dan iradahnya yang maha tinggi, kekuasaannya yang mutlak terhadap alam yang terkandung dalam sifat kemahaesaannya. Keyakinan semacam inilah yang merasuk kuat ke dalam jiwa kaum muslimin, sehingga melahirkan sikap ketaatan dan cinta kepada mati yang sepengetahuan kami tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Aceh saja naik BBM nggak open, Pak. Aceh
mau naik BBM, naik sembako, itu biasa saja bangsa kita, bangsa Aceh. Naik BBM 9.000 biasa, 10.000 biasa. Sekiranya 20.000 nanti harga pertalite atau bensin, biasa saya yakin itu. Tapi jangan coba-coba. Kalau kita caci ulama, memang bukan tentu semuanya, tapi kalau caci ulama parang bisa jalan, gitu ya. Caci Islam parang bisa main. Kenapa? Sudah tertanam kuat, Pak. Beda dengan di daerah lain, naik sedikit demo, naik sedikit demo. Kita nggak ada demo. Ada nggak demo-demo tentang harga sampai besar-besaran? Nggak ada. Beda. Kalau sudah merasuk masalah keyakinan Islam, masuk kasus 212 kemarin, itu satu bukti, Pak. Satu bukti. Ada tidak demo kenaikan BBM sebesar 212? Ada. Demo besar-besaran ini menolak kenaikan BBM. Sebanyak jumlah yang ikut pada aksi 212. Tertib, aman. Mengapa? Sampai dari Aceh berangkat. Sampai dari Irian berangkat. Berkumpul, instruksi para ulama. Siapa yang menggerakkan? Iman yang menggerakkan. Luar biasa. Subhanallah. Kalau kita tidak memperhatikan ini, subhanallah, Allah satukan. Maka selain itu akidah Islam jauh dari keruwetan dan keganjilan, mudah dipahami. Maka siapapun orang-orang yang di luar Islam ketika dia mengenal Islam kemudian bertanya tentang Islam tidak susah, tidak sulit. Maka banyak sekali kalau kita perhatikan pidato Dr. Zakir Naik, ketika banyak yang bertanya dijelaskan dengan sangat logis, langsung syahadat di tempat. Ya, langsung syahadat di tempat. Enggak perlu susah-susah. Karena agama ini mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah, Pak. Maka jangan ada istilah-istilah baru yang menyulitkan. Kan hari ini ada orang kalau dianggap dia intelektual, dia buat istilah-istilah kata-kata asing yang sulit dipahami. Maka ini dilarang dalam Islam. Ya, gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang. Bahkan akidah Islam mudah dipahami oleh orang-orang awam. Sungguhnya akidah Islam adalah kekuatan yang menakjubkan, yang berhasil merasuk dan meresap ke dalam hati manusia dengan mudah. Ini pengakuan uskup Katolik itu sendiri. Kemudian, kapan awal mula munculnya istilah Islam Nusantara ini? Islam Nusantara adalah embrio sebenarnya yang dilahirkan dari gagasan sebelumnya, yaitu jaringan Islam liberal. Karena tokohnya itu aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau mengikuti perkembangan jaringan Islam liberal yang pertama digaungkan oleh Ulil Absar Abdullah dan kawan-kawannya, ya, itu bisa melihat tokohnya itu saja. Yang hari ini membelanya juga itu juga. Kemudian Islam Nusantara ini muncul dan digagas. Ini saya cuma lihat dari web, ya. Jadi bisa dilihat itu ada link webnya. Digagas oleh tim Bahsul Masail dalam rangka menyingkapi gerakan Wahabisasi yang mulai marak. Ini menurut penelitian awalnya. Tapi kemarin ada diskusi ringan saya dengan salah seorang doktor jurusan bagian akidah Usuluddin. Jadi Islam Nusantara yang digagas awalnya ini sudah dibajak oleh orang-orang liberal, sehingga nanti mereka membuat satu rumusan konsep yang baru. Dan ini kita berbaik sangka bukan itu yang dirumuskan oleh Bahsul Masail ini. Lebih dahsyat lagi ternyata. Kemudian diajukan dalam muktamar PWNU dan secara resmi pada muktamar NU tahun 2016 Dr. Syed Akil Surat mengumumkan, ya, tentang Islam Nusantara. Bahkan kalau sudah ada Islam Nusantara, khawatir nanti ada Al-Quran Nusantara, repot. Ada hadis-hadis Nusantara, repot. Ambil ayat-ayat yang cocok dengan Nusantara, yang tidak cocok jangan dibukukan. Kalau ada wacana ke arah itu, ini luar biasa. Makar mereka kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa istilah ini bagian penting dari konspirasi global dalam membentuk arus kebangkitan Islam. Sebenarnya luar biasa, kebangkitan Islam di Nusantara ini luar biasa.
luar biasa. Ya, bukan hanya kajian-kajian sunnah, tapi semangat untuk berislam itu sendiri luar biasa. Bahkan banyak ya orang-orang Kristen dia masuk Islam atas sukarela. Masuk Islam setelah dia dengar, kemudian dia kaji, dia mendatangi ustadz, kemudian dia bacakan syahadat. Kebetulan kita di Baitul Maqdis, ya luar biasa informasi-informasi. Bapak Ibu bisa melihat di link Mu'alaf Center Indonesia. Hampir setiap hari ada saja mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam. Jadi ini merupakan kekhawatiran musuh-musuh Allah. Maka membagi Islam dalam bentuk sekat-sekat wilayah geografis adalah pola lama yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Dibagi sekat-sekatnya, ya masing-masing negara membawa Islam versi masing-masing. Nah ini sudah berhasil. Kapan berhasilnya? Ketika menaklukkan Turki Utsmani. Nah ini salah satu makar mereka melakukan Turki Utsmani, bahwasanya disekat, ya, itu Turki, sehingga sistem kekhilafahan Islam terakhir runtuh pada masa runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. Dan ini sejalan dengan apa yang Rasul sampaikan, la yanqudul Islam urwatan urwatan. Sungguh ikatan Islam ini akan terurai satu demi satu. Fa awaluha naqdan al-hukm wa akhiruha asal. Yang pertama kali nanti akan terlepas dari ikatan Islam itu adalah hukum, sehingga manusia lagi tidak memperhatikan hukum-hukum Allah yang berlaku pada dirinya. Wa akhiruha asalah, dan yang terakhir akan hilang adalah salat. Rawu Ahmad. Kita perhatikan definisi Islam liberal ini, Islam Nusantara ini. Ya, saya menulis apa adanya dalam sebuah jurnal Islam Nusantara, sebuah alternatif model pemikiran, pemahaman dan pengamalan Islam oleh Mujamil Qamar YIN Tulungagung. Ya, beliau menukilkan beberapa definisi. Di antaranya ada definisi Islam Nusantara adalah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas budaya setempat. Kemudian Islam Nusantara definisi yang lain adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat setempat. Kemudian dikatakan Islam Nusantara adalah metodologi dakwah untuk memahamkan dan menerapkan universalitas Islam sesuai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam satu proses yang telah mengalami persentuhan dengan tradisi baik di Nusantara. Dalam hal ini wilayah Indonesia atau merupakan tradisi tidak baik, namun sedang mengalami proses dakwah, amputasi, asimilasi atau minimalisasi sehingga tidak bertentangan dengan diktum-diktum syariat. Ini definisi-definisi. Kemudian mereka juga membuat ada 5 dasar konsep Islam Nusantara. Itu bisa dilihat sumbernya buku Islam kita, Islam Nusantara. 5 dasar Islam Nusantara yang ditulis oleh Muhammad Guntur Romli. Penerbitnya Tim Ciputat School. Apa pemahaman 5 dasar itu? 1. Kami memahami Muslim sebagai identitas kolektif atas siapapun yang menganggap dirinya Muslim, yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utama, Rasul atau utusan Allah. Terlepas dari perbedaan tafsir atas agama Islam, mengenai perbedaan tafsir itu kami berpandangan biarlah itu urusan individu yang bersangkutan dengan Tuhannya dan tidak patut ada intervensi oleh negara ataupun pihak lain. Ini konsep dasar yang pertama. Konsep dasar yang kedua, kami memperjuangkan nilai esensial Islam yang tidak mendiskriminasikan manusia baik atas dasar suku, gender, ras, disabilitas, paham agama dan sebagainya. Kami menolak segala macam bentuk kebencian. Ya. Kebencian baik yang berwujud ucapan, tulisan, tindakan terhadap suku, gender, ras, disabilitas, agama, aliran paham keagamaan apapun, karena bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam. Nanti akan kita kritisi semampu saya. Ya, nanti ada saya buat. Kemudian 3, berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka berpotensial bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam itu sendiri. 4, berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal di Nusantara, maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini. Kemudian yang 5, berbagai hal yang bertentangan dengan Pancasila dan pilar-pilar keindonesiaan,
maka berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai esensial yang kami yakini. Bukunya ini. Jadi kalau ada yang mau membeli, ya boleh. Saya juga belum punya ini. Saya cuma lihat PDF-nya. Saya lihat PDF-nya, saya pindahkan. Ya, ini sampulnya seperti ini nih bukunya. Di kata pengantarnya Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ya, membuat ada kata pengantar dari beliau. Dan juga oleh Ketua Umum PBNU. Ini pakar-pakar semua. Semoga bukan sabotase ya. Tip. Kemudian kritik terhadap konsep ini. Ya. Islam Nusantara awal mula dimunculkan adalah bagaimana lebih mengedepankan nasionalisme sebenarnya. Dengan budaya Nusantara, lebih cocok dengan Nusantara. Jadi yang paham, yang berbau-bau Arab dibuang. Ya, pernyataannya misalnya tentang cadar, kemudian tentang apa lagi? Jenggot. Makanya pernyataan tokoh-tokohnya, jenggot itu semakin panjang semakin goblok gitu kan. Semakin tambah panjang semakin goblok gitu. Kemudian cadar itu bukan budaya Islam, itu budaya Arab. Maka mereka menolak, yang berbau-bau Arab ditolak. Kenapa? Mendatangkan fanatisme Arab. Ketika mereka menggiring umat agar tidak fanatisme Arab, ternyata mereka menggiring umat untuk fanatisme kepada Nusantara. Ini bahaya. Kita tidak boleh fanatisme Arab, kita juga tidak boleh kepada fanatisme apapun. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, ya, maksud hati tidak memalingkan dari fanatisme Arab, ternyata terjerat pada fanatisme Nusantara. Rasul bersabda, apa kata Rasul? Man qutila tahta rayatin himiyatin yad'u asabiyah aw yansuru asabiyah faqitlatun jahiliyah. Barang siapa yang terbunuh di atas bendera asabiyah, fanatisme golongan, ya, atau dia menolong atas dasar asabiyah, maka apabila dia mati dalam keadaan jahiliyah, maka tidak boleh. Jadi nyawa kita hanya satu, maka peruntukan untuk Allah. Nah, ini. Maka pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu, subhanallah, dipompa oleh para ulama. Kita cuma punya satu nyawa, berikan untuk Allah. Maka ketika penjajahan Belanda datang, apa yang digemborkan oleh para ulama? Semangat jihad. Maka datang Sanak Agronyo memudarkan jihad. Sehingga dikatakan ini bukan kasus agama perang Aceh ini. Ini kasus politik, kasus negara. Udah di masjid-masjid aja, duduk-duduk aja di sago-sago masjid, ya, zikir-zikir, kemudian halakoh-halakoh, baca Quran. Jangan ikut-ikutan. Subhanallah. Sekiranya nenek-nenek kita dahulu tidak ada semangat jihad memerdekakan Indonesia ini, kita mungkin tidak ada. Maka dalam awal mula pembukaan teks Undang-Undang Dasar itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mananya apa? Ada hubungan kita dengan Allah, ada keterkaitan dengan agama Allah. Tidak ada atas dasar sifat sikap nasionalisme yang tinggi, Nusantara yang tinggi sehingga kita bisa merdeka. Enggak ada. Tapi disepakati oleh orang-orang tua kita dulu, oleh pakar-pakar kita dahulu, atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka sekiranya tidak ada ruh jihad, maka kita tidak akan mengalami kemerdekaan sampai saat ini. Maka apa definisi asabiyah? Asabiyah didefinisikan oleh Rasul sendiri dalam satu hadis. Ketika ditanya mal asabiyah, apa itu asabiyah wahai Rasulullah? Rasul bersabda, asabiyah an tu'ina qaumaka 'ala zulmi. Kamu menolong kaummu atas kezaliman. Kaum kita salah, kita tolong. Itu asabiyah. Ini bahaya. Kalau salah, luruskan. Bentuk pertolongan kita adalah meluruskan. Maka Rasul mengatakan unsur akhaka adh-dhalim wal mazlum. Tolonglah saudaramu itu yang terzalimi dan yang menzalimi. Ketika ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau orang yang terzalimi kami paham, bagaimana orang yang menzalimi? Cegah dirinya daripada kezaliman. Kalau pemikirannya salah, luruskan, bukan disokong. Kalau sudah disokong, maka ini termasuk asabiyah.
Kemudian 5 dasar ini, ya, 5 dasar Islam Nusantara yang dipaparkan oleh Muhammad Guntur Ramli dalam bukunya Islam Kita Islam Nusantara, tidak diragukan lagi ini adalah bidah yang sesat dan menyimpang dari apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Rasul membangun Islam ini atas 5 dasar. Sudah baku disepakati oleh seluruh kaum muslimin dunia. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Itu rukun Islam. Ini sudah baku. Enggak boleh ada lagi dasar-dasar yang lain. Ya, kita perhatikan apa dampak buruknya, sedikit kita kritisi. Bila hal ini diyakini sebagai sebuah ideologi baku dalam Islam Nusantara, maka pelakunya bisa divonis kafir. Kalau ini baku, ini acuan kami, yang benar ini. Nah, ini bahaya. Kita kaji lagi, semoga di sini sudah sampai kajiannya tentang pembatal keislaman. Ada poin pembatal keislaman itu meyakini ada satu konsep yang lebih baik daripada konsep Islam. Ya. Ini bisa tervonis kafir. Sebagai contoh poin pertama, dikatakan pada poin pertama apa? Secara singkat kita singkat, urusan Islam adalah urusan pribadi manusia dengan Tuhannya. Tidak boleh ada intervensi baik dari negara maupun pihak lain. Saya kritisi. Nanti boleh Bapak Ibu sekalian mengungkapkan mungkin ketidaksetujuannya, enggak apa-apa. Kita diskusi kalau masih ada waktu. Negara bertanggung jawab untuk tegaknya pondasi dari dasar 5 rukun Islam ini. Punya kewajiban. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, harus ada intervensi negara. Nah, sementara dalam Islam Nusantara urusan ibadah ini urusan pribadi manusia dengan Tuhan. Enggak boleh ada campur tangan pemerintah atau orang lain. Maka kita perhatikan sholat, puasa, zakat, haji bagaimana ini bisa tegak. Umat bagaimana bisa sholat. Umat, negara harus berperan untuk memberikan izin di dalam masjid misalnya. Kemudian penetapan 1 Ramadan. Kemudian bagaimana konsep membayar zakat. Pemerintah membuat perda-perda itu ikut campur. Ini yang seharusnya. Sementara Islam Nusantara tidak perlu itu. Orang mau salat nunggak silahkan. Nah, ini kan bahaya. Bahkan kalau ada yang menyimpang, ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, negara wajib meluruskan dan memberikan sanksi sebagaimana contoh oleh Rasulullah SAW dan masa khalifah dan pada masa khalifah Rashidah dan masa-masa khalifah setelahnya. Rasulullah SAW ketika duduk di masjid setelah sholat, sungguh aku akan membawa sekelompok pemuda mendatangi rumah-rumah yang ada laki-laki yang tidak sholat, akan kubakar rumah. Posisi Rasul pada waktu itu posisi seorang pemimpin, punya kekuasaan. Kalau hari ini tidak. Kalau dalam Islam Nusantara nggak boleh. Orang mau sholat nggak apa-apa, mau tidak sholat juga nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan, nggak boleh ada intervensi. Ya. Dari pihak lain, dari pihak manapun. Mau bayar zakat nggak apa-apa, mau enggak juga nggak apa-apa. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak bayar zakat, perangi. Ada intervensi negara di sini. Ada intervensi pemerintah. Maka Umar pun memberikan pandangan. Bagaimana Anda memerangi mereka sementara mereka sholat? Apa kata Abu Bakar? Kalau selama masih ayat sholat beriringan dengan ayat zakat, pada masa Rasul mereka membayar ontanya beserta talinya, sementara pada masaku mereka tidak menyerahkan talinya, tetap kuperangi. Ayat sholat beriringan dengan zakat selamanya. Aqimus sholah wa atu zakat. Aqimus sholah wa atu zakat. Ketika ini tidak dilaksanakan, ini bukan urusan individu dengan Tuhan, tapi urusan seluruhnya, kemaslahatan seluruhnya. Ini, maka harus ikut di situ. Ini perbuatan para sahabat dulu. Berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini. Kita pahami dan kita sepakati, Islam adalah agama yang sejalan dengan HAM. Islam menjamin hak asasi manusia, hak hidup siapa saja, bahkan terhadap penganut agama lain, dijamin oleh Islam. Bahkan ada satu ancaman.
Apa ancamannya? Rasul mengatakan, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Barang siapa membunuh jiwa yang terkait perjanjian, ya, maka ia tidak akan mencium bau surga. Tidak boleh sembarangan bunuh orang. Ya. Maka disebutkan sungguhnya bau surga itu dapat tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Kemudian bila berhubungan dengan kasus jinayat atau pidana dalam Islam, maka Al-Quran memberikan pernyataan bahwa di balik penegakan hukum ada kemaslahatan bagi esensi manusia itu sendiri. Contoh misalnya seperti hukum qisas. Maka gubernur kita, ya, Bapak Irwandi membuat wacana apa? Hukum qisas. Bagi orang membunuh, hukum bunuh lagi. Biar orang nggak sembarang-barang bunuh orang. Ini karena tidak tegak ini maka bunuh-bunuh orang. Karena dia punya ribut sedikit masalah harta warisan, bunuh saudara. Nggak cocok dengan ustadz ini, bunuh ustadz. Dia punya senjata, dia tembak siapapun yang melawan dirinya. Nggak bisa seperti itu. Kemudian ketika mau ditegakkan hukum, oh kamu sudah bunuh orang, tegak hukum qisas, rame-rame bertentangan dengan HAM. Yang bunuh itu apa? Tidak bertentangan dengan HAM. Sudah menghilangkan nyawa manusia. Maka Allah mengatakan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Bagi kamu dalam penegakan qisas itu ada kehidupan sebenarnya. Agar orang tidak sembarangan membunuh orang. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, ya, dia punya apa yang dia miliki, dia bisa bunuh orang, nggak bisa, nggak boleh. Dan yang pertama nanti akan diadili antara hamba dengan hamba, kata Allah. Ya. Awalu ma yuqda bihil abdu bainal abdi yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama nanti akan diadili urusan hamba dengan hamba nanti pada hari akhirat adalah ada urusan darah. Maka hati-hati. Kita jangan marah sedikit langsung main parang bunuh orang. Ya, apalagi itu saudara kita. Dia sholat. Ya. Subhanallah. Kemudian dalam kasus potong tangan, ada kemaslahatan besar. Berani nggak orang mencuri lagi kalau dari potong tangannya? Nggak berani. Ditandai. Pak, kenapa tangannya Pak? Potong. Wah, pencurian. Enggak, apa enggak itu? Tangannya potong. Samping kemaslahatan luar biasa. Koruptor-koruptor itu, ya, pada masa Utsman 3 dirham saja itu dari potong tangan. Maka subhanallah, ada kehidupan. Orang tidak lagi berani korupsi, Pak. Meskipun tidak ada CCTV, meskipun tidak ada saber pungli, nggak berani. Kenapa? Kalau ketahuan potong tangan, malu. Walaupun tidak mati, buntung tangan. Ataupun kita tanda jempol aja misalnya, jempol. Mencuri sekali jempol. Nanti kelihatan di mana-mana. Yang jempolnya hilang berarti pencuri. Dilihatlah di masjid ada jempol. Pak, kenapa jempolnya hilang? Subhanallah, ada kehidupan. Begitu pula dalam kasus perzinahan. Ditegakkannya hukum cambuk, ditegakkannya hukum rajam. Ada kehidupan luar biasa. Makanya negara barat hari ini membuat sebuah peraturan yang hari ini diikuti oleh semua negara-negara berada di bawahnya. Panduannya ibu kandung, bukan ayah kandung. Kenapa? Ayahnya pasti beda-beda. Iya kan? Nama ibu kandungnya siapa? Udah ketemu. Bukan nama ayah kandung dalam Islam. Ayah. Bapaknya siapa? Bukan nama ibu. Maka dalam kasus perzinahan luar biasa kemaslahatan. Anak itu jelas nasabnya anak siapa. Kalau ini dibiarkan, kalau zina ini tidak ditegakkan, terjadi perzinahan di mana-mana, maka lahir anak tanpa identitas, tanpa nasab yang jelas. Maka ditegakkannya hukum ini. Kemudian penyimpangan terhadap pemahaman wajib diluruskan. Kalau ada yang menyimpang wajib diluruskan. Bila dibiarkan maka akan terjadi kerusakan dalam pemahaman beragama yang benar. Maka disinilah peran aktif
sebuah peran aktif negara dalam menjaga hak asasi manusia dalam beragama. Karena negara bukan hanya menjamin rakyatnya beragama, tapi menjamin pula akan kemurnian agama. Ya, umat mendapatkan kemurnian agamanya itu hak asasi manusia, hak asasi yang paling utama. Agama ini tidak tercemar dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Sebagaimana pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada kasus Musailamah Al-Kadzdzab, di situ main negara. Kalau tidak rusak nanti pemahamannya. Ada Musailamah muncul mengaku sebagai seorang nabi. Hari ini saja di Jawa itu banyak nabi, Pak. Ada nabi namanya Suprapto. Kalau selawatan aja nggak enak. Ya. Selawatan kita mau baca selawatan kan nggak enak kalau namanya Suprapto kan. Ya. Sholat ala Suprapto atau kan nggak enak. Ya. Ada namanya Ricky kemarin di mana? Itu bukan saya katakannya. Subhanallah. Ini, maka kewajiban negara masuk agar menjaga kemurnian Islam. Umat harus mendapatkan haknya. Apa haknya? Hak asasi manusia yang paling utama adalah mendapatkan hak agama yang sebenarnya. Oh, kalau dia mau Kristen silahkan, tapi Kristen yang sebenarnya. Oh, dia mau Hindu yang sebenarnya, tidak boleh ada masuk-masuk yang lain. Maka pada masa Khalifah Islam itu orang-orang yang berada dalam agama-agama Nasrani silahkan dijaga, dilindungi. Maka ketika ada pemikiran-pemikiran yang merusak agama tersebut, maka di sini wajib masuk sebagaimana Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka diperangi Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, padahal biarkan sajalah, itu kan pemikiran dia, hak dia dengan Tuhannya. Nggak bisa, akan rusak nanti agama. Kemudian yang keempat, berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal di Nusantara berpotensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam. Ya, semoga ini tidak dipolitisir, saya hanya menyampaikan ilmu. Ya, dalam urusan dunia yang bersifat teknis, ya, yang bersifat teknis, umat diberikan kelonggaran untuk melakukan sesuatu yang membawa maslahat dalam kehidupan mereka. Ya, sebagaimana dalam satu hadis, qadima Rasulullah ketika pada kasus penyerbukan kurma, Rasul datang ke Madinah, dan Rasul melihat ada sekelompok penduduk Madinah melakukan penyerbukan kurma. Rasul mengatakan, "Ma tasnauna?" Apa yang mereka kerjakan? Mereka melakukan penyerbukan kurma, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "La'allakum law taf'alu kana khairan." Sekiranya mereka enggak melakukan penyerbukan kurma ini, mungkin lebih baik. Ini kata Rasul. Maka mereka pun tidak melakukan penyerbukan kurma. Karena ini ucapan Rasul, berhenti. Ternyata fanafadat au fanaqasat, gagal panen. Biasanya itu, tapi gagal panen. Karena mendengar perintah Rasul. Kemudian mengadulah para sahabat, "Ya Rasulullah, kami gagal panen ini, biasanya kami panen banyak, sekarang enggak ada panen sama sekali." Maka mereka menuntut pada Rasul. Apa kata Rasulullah? "Innama ana bashar." Aku ini manusia. Ya, idza amartukum bi syai' min dinikum fakhudhu bih. Jika aku memerintahkan dalam urusan agamamu, maka ambil. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, apabila aku mengucapkan satu pandangan dari pendapatku sendiri, fa innama ana bashar. Aku ini manusia biasa. Rasul penduduk Mekah. Sementara penduduk Madinah didominasi para petani. Maka kurma itu banyaknya di Madinah. Aku di Basar. Dan mereka disebutkan kata Rasul, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Nah, ini satu. Ini yang harus kita sepakati. Nah, kemudian urusan dunia yang berkaitan dengan Islam, dan Islam sudah mengaturnya. Islam sudah mengatur. Ya, kecuali Islam tidak mengatur, tapi Islam sudah mengatur. Maka tidak ada celah bagi pemikiran selain daripada melaksanakan apa yang disyariatkan. Apa contohnya? Sekali lagi, semoga ini tidak dipolitisir. Ya. Dalam hadis disebutkan, Rasul mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la tatlubul imarah." Wahai Abu Dzar, kamu jangan pernah meminta kepemimpinan itu. Kemudian Rasul mengatakan, "Innama la nu'ti hadhil imarah illa man talabaha." Kami tidak akan memberikan kepemimpinan ini bagi siapa yang
dia punya semangat untuk minta, kami nggak akan beri. Nah, kalau dia bersemangat untuk minta, yang seperti ini jangan dipilih. Ini maaf ini, ya, jangan dipolitisir sekali lagi. Saya hanya menyampaikan dalil. Kemudian syarat Islam tidaklah mengikuti kearifan lokal yang ada, karena masing-masing kearifan lokal itu beda-beda, Pak. Ya, akan tapi kearifan lokal yang harus sejalan dengan tuntutan Islam. Ada satu kearifan lokal di satu daerah itu minuman keras itu biasa, nggak boleh dilarang. Apakah ini boleh? Kalau di situ ada muslimnya nggak boleh. Orang muslim minum khamar di mana-mana nggak boleh. Ini kearifan lokal harus diarahkan, ini haram. Kalau Anda non muslim silakan. Ya, tapi kalau muslim melakukan hal itu nggak boleh. Aneh. Di Manado, ketika saya ke Manado itu, di sana itu meskipun minoritas muslim, orang muslim juga ikut-ikutan. Maka di sini perlu diselamatkan. Tapi dalam Islam Nusantara ini nggak boleh. Itu sudah kearifan lokal, nggak boleh dilarang. Dia mau mabuk, mau zina silahkan. Ini bahaya sekali. Nah, kemudian, nah ini berkaitan dengan 2019. Sekali lagi, saya mohon jangan dipolitisir. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada seluruh kaum muslim. Demokrasi bukanlah sistem Islam. Sepakat seluruh. Bukan sistem Islam. Sebagian ulama mengambilnya dalam kondisi darurat. Sebagaimana hari ini. Ulama-ulama kan tidak pernah ikut terlibat dalam politik praktis. Tapi hari ini istimewa ulama, kita hargai. Akan tapi sebagian yang lain menolak dengan keras. Boleh. Di antara yang membolehkan demokrasi itu termasuk di antaranya Dr. Wabah Zuhaili, ulama Mesir. Kemudian juga dalam kondisi darurat Dr. Abdul Azam juga membolehkan. Kemudian juga Syekh Shalih Al-Utsaimin bolehkan dan lain sebagainya, ulama-ulama yang lain dalam kondisi darurat. Juga Dr. Yusuf Al-Qardawi membolehkan dalam kondisi darurat. Tapi sejarah membuktikan bahwa Islam tidak akan tegak dengan jalur demokrasi. Boleh dilihat, Mesir menang, ya, menang. Kemudian karena Amerika yang membuat demokrasi sendiri, dia punya patronnya lain. Jadi demokrasi harus sejalan dengan keinginan Amerika. Kalau ada satu negara menang dan tidak sejalan dengan kepentingan Amerika, maka siap-siap negara itu akan diintervensi. Ya. Karena ada banyak pelanggaran syariat. Ini beberapa pandangan yang diungkapkan oleh para ulama yang menolak. Yang pertama, apa pelanggaran yang pertama? Manusia memiliki hak yang sama dalam merumuskan hukum yang akan mereka jalankan. Ya, mereka punya hak sama. Saya boleh merumuskan hukum, kemudian ya, menentukan hukum-hukum yang mereka akan jalankan. Dan ini sama halnya dengan merampas hak Allah dalam urusan hukum. Merampas hak Allah dalam urusan hukum. Mengapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, Inil hukmu illa lillah. Hanya saja hukum itu tidak adalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika dinul qayyim, walakin aktsara nasi la ya'lamun. Dia telah memerintahkan untuk tidaklah mengabdi melainkan hanya kepadanya. Ini agama yang lurus. Kemudian dalam demokrasi masing-masing berhak memberikan pandangan, pemikiran, program meskipun sesat. Ya. Kalau ternyata pemikiran yang sesat itu disetujui, maka jadilah. Ini termasuk yang menjadi alasan. Kemudian yang ketiga, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, orang barat. Dan ini merupakan perbuatan yang tercela. Ini beberapa pandangan para ulama yang menolak demokrasi. Tapi kita hargai. Ketika ada ikhtilaf di antara para ulama, maka kewajiban kita adalah berlapang dada dengan ikhtilaf itu. Lihat manfaat dan mudaratnya. Silakan. Hak Bapak Ibu sekalian nanti 2019 mau ganti presiden, silakan. Mau tetap Jokowi, silakan. Tapi sebagai seorang muslim kita punya kewajiban. Sebenarnya kewajiban kita adalah bagaimana manusia untuk tunduk kepada Islam, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Karena kita punya kewajiban dakwah. Ya. Maka kalau ditanyakan kepada saya tetap memilih jalur ini, jalur dakwah.
tidak akan terlibat dalam politik praktis. Berbagai hal yang bertentangan dengan Pancasila dan pilar-pilar keindonesiaan, maka potensial bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam itu sendiri. Jadi mereka berusaha untuk membenturkan Islam dengan Pancasila. Ini bahaya. Ya, jadi seolah-olah mereka lebih Pancasilais dibandingkan orang-orang Islam. Maka kita sampaikan Islam sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tapi tidak semua nilai yang terkandung dalam Pancasila berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Sangat sejalan. Sebagai contoh misalnya dalam kedaulatan hukum, Pancasila berkiblat kepada demokrasi, sementara dalam urusan ini Islam mengembalikan hukum kepada pemilik hukum, ya, yang seluruh bukti-buktinya ada dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Rasul SAW. Ya. Pancasila tidak mengatur bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan Tuhannya, hanya mengakui ketuhanan yang Maha Esa, tapi bagaimana caranya tidak diatur. Islam diatur seluruhnya. Bagaimana cara sholat itu dalam Islam. Maka lebih berpancasila sebenarnya. Kemudian kesimpulannya apa? Bukan Islam Nusantara sebenarnya, tapi Islam di Nusantara. Ini harus kita luruskan. Maka sampaikan di mana-mana bukan Islam Nusantara tapi Islam di Nusantara. Maknanya apa? Islam di Nusantara maknanya adalah seluruh nilai-nilai Islam dapat tegak di bumi Nusantara dengan melalui jalan dakwah yang lebih komprehensif dan bijaksana, dengan melihat memperhatikan kultur sosial, budaya masyarakat Nusantara tanpa merusak dari substansi yang hendak diraih, yaitu tegaknya Islam secara sempurna di Nusantara. Maka dalam dakwah kita harus berperan dakwah, harus punya seni, harus punya trik. Jadi kalau kita hari ini diusir di satu masjid, jangan salahkan masyarakat yang mengusir, tapi pahami dulu apa masalahnya. Karena kesalahan kita, musibah yang datang kepada kita itu, saya diingatkan oleh guru-guru saya. Ketika kita mengalami musibah dalam dakwah, itu sebenarnya yang perlu kita introspeksi adalah kita dulu. Mengapa? Kita introspeksi kita dulu. Apa salah saya? Oh, yang saya sampaikan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin salah cara. Oh, caranya benar begini. Bagaimana hubungan sosial Anda dengan masyarakat? Oh, saya sudah baik begini. Teliti lagi, kaji lagi, terus muhasabah lagi. Ya. Saya tidak mengkritisi apa yang sedang terjadi, tapi berbagai macam daerah. Maka seorang dai harus bisa masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, karena musuhnya bukan kaum muslimin. Maka aneh jika ada seorang dai dimusuhi oleh kaum muslimin. Ya, seharusnya kaum muslimin erat dengan kehidupan diri. Maka dia berbaur tanpa merusak substansi yang hendak diarahi. Dia dakwah. Dia berbaur tetap dalam rangka dakwah, menasihati dengan berbagai macam. Dakwah tidak hanya mesti ceramah kok. Saya sering mengatakan ada satu daerah, kemarin saya jumpa dengan beliau, Ustadz Bashir, ya, orang Aceh yang berada di Solo, luar biasa. Satu kampung itu syiriknya luar biasa. Tapi dia hadir di situ sudah dicap Wahabi dulu. Kemudian dia berbaur dengan masyarakat. Dia tidak pintar ngomong, tapi dia berbaur. Karena dakwah ini bukan hanya ceramah. Seorang dai bukan hanya ceramah, tapi dia hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi rujukan masyarakat. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya. Maka dakwah Rasul ketika di Mekah bagaimana? Berbaur. Awal mula Rasul berbaur, menjadi orang yang diterima, menjadi orang yang dikagumi, menjadi orang yang dibanggakan. Maka ketika menjadi seorang muslih, baru di sini ada pertentangan. Begitupun Rasul tidak mencaci maki. Maka ada pembahasan kita yang tadi malam disebutkan, ketika beratnya beban siksaan orang-orang muslim yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, sahabat mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, berdoa kepada Allah agar hancur orang-orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Innama ana la ub'at la'anan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi tukang laknat. Jangan marah-marah kemudian celah-celah. Nah, ini yang perlu kita teruskan kaum muslimin rahimakumullah. Ya mungkin tidak berkesesuaian dengan apa yang kita yakini. Tapi saya berusaha bagaimana Islam ini bisa masuk. Hari ini banyak kaum muslimin yang tidak sholat. Ketika ada kebidahan di situ, maka kita lebih utamakan bagaimana yang tidak sholat di luar itu bisa sholat ke masjid.
bisa paham. Ya, kalau hari ini terus kita ngotot dalam urusan perbedaan-perbedaan yang hari ini yang itu ruangnya adalah ruang ikhtilaf para ulama, maka hendaknya kita berlapang dada di situ. Kemudian kalaupun itu memang urusan-urusan yang sifatnya usuli, sifatnya adalah pokok mendasar, maka kita ada jeda waktu untuk memperbaiki dakwah. Gitu. Wallahu taala alam. Maka kesimpulan akhir, Islam Nusantara adalah bencana. Mengapa bencana? Ya, ini kesimpulan akhirnya. Islam Nusantara hanya akan mengembalikan manusia pada masa di mana mereka tidak mengenal Tuhannya dan akan hanya mengikuti tradisi budaya nenek moyang. Kalau semuanya merujuk kepada ini. Sebagaimana kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan tidak, kami akan mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami, budaya kami, seperti ini. Ya, dalam urusan-urusan semua. Subhanallah. Kemudian yang kedua, keyakinan kepada Allah hanya sebatas rububiyah. Kita pahami rububiyah itu meyakini hanya Allah sebagai pencipta, maha kuasa, pemberi rezeki, maha menghidupkan dan mematikan. Sementara tauhid ibadah dikembalikan kepada manusia. Ini bahaya. Kenapa? Tauhid ibadah adalah inti daripada tauhid. Sehingga kalau urusan ibadah serahkan kepada manusia itu sendiri, enggak perlu campur tangan kita. Terakhir, berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, perlihatkan kepada kami kebenaran itu kebenaran, agar kami bisa mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkan juga kepada kami kebatilan itu kebatilan, agar kami tidak memberikan rezeki kepada kami, agar kami bisa menjauhinya. Baik, saya kira hanya ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Pukul sudah menunjukkan jam 7 pagi. Mungkin Bapak Ibu sekalian, dari tadi saya sudah lihat-lihat jam. Ya, saya mengejar ini supaya tidak jadi salah paham, karena khawatir salah paham kemudian dipolitisi, kemudian dipahami yang lain. Ya, Islam ini seperti ini. Ya, mungkin ada yang kurang, saya mohon nanti yang bisa dilengkapi, bisa ditambahkan oleh guru-guru saya di sini. Ya, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi yang masih belum kekurangan ilmu. Saya kira hanya ini kita tutup. Dan kalau nanti ada diskusi ringan, silakan nanti setelah kita itu aja. Atau japri boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu yubarik fikum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.